Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi video kami MS Ethics, yaitu video ini akan membahas, atau channel kami akan membahas lebih dalam tentang kimia ya. Sampai pada hari ini, pada video ini, pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang di kurikulum SMA ya, semester 2, yaitu larutan elektrolit dan non elektrolit kelas 10. Ya, jadi video ini tentang definisi ya. Kita bahas definisi dulu tentang apa sih itu larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya, jadi seperti yang kita lihat bersama, ada di kiri atas, di situ sudah ada judulnya. Jadi materi ini tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Kita akan membahas dulu definisinya atau artinya ya. Saya perbaiki dulu. Jadi kita bahas definisi. Ya, saya rasa bisa dibaca ya tulisan saya. Pertama, kita harus tahu dulu apa sih itu yang namanya larutan. Nah, larutan ya. Jadi larutan itu adalah campuran ya. Dia merupakan campuran zat ya. Campuran. Jadi dalam larutan itu ada campuran dua zat. Campuran dua zat atau lebih ya. Jadi bisa lebih ya. Atau lebih secara homogen. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan larutan. Jadi kedepannya untuk materi ini kita akan membahas tentang larutan. Contohnya, saya kasih contoh ya. Itu contohnya larutan gula misalnya. Jadi kalau saya mengatakan larutan gula, itu biasanya itu terdiri dari gula dan air ya, campuran dari gula dan air. Dan itu gula dan air itu terlihat menyatu, atau itu gula larut ke dalam air. Itu yang dimaksud larutan. Dia bercampur secara homogen, dia menyatu, dia terlihat satu, tapi sebenarnya di dalamnya itu dua, ada gula dan ada air. Nah, berbeda kalau misalnya saya campuran antara air dan pasir. Misalnya, ketika air ini saya campur dengan pasir, itu dia merupakan campuran juga, termasuk campuran dua zat atau lebih, tapi dia termasuk campuran heterogen. Campuran heterogen artinya yang dimaksud heterogen itu bisa terlihat jelas mana air, mana pasir, mana zat yang ini, mana zat yang satu. Dia bercampur tapi terlihat jelas. Itu namanya campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu yang dimaksud dengan larutan. Nanti kita akan bahas bagaimana sih campuran heterogen. Ini biasanya istilahnya suspensi ya. Ya, suspensi istilahnya. Kita bahas di materi koloid nanti ya. Nah, sekarang kalau larutan itu sekali lagi bisa saja dua zat atau tiga zat. Tapi ketika kita lihat itu dia menyatu, dia jadi satu. Tapi sebenarnya sekali lagi saya katakan ada dua zat di situ atau lebih. Contohnya tadi larutan gula, ada gulanya dan ada airnya. Nah, kemudian larutan ini di dalamnya ada istilah zat pelarut seperti yang saya bilang tadi. Ada dua zat atau lebih. Ada istilahnya zat terlarut. Nah, jadi ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh larutan. Jadi dikatakan larutan jika ada pelarut, jika ada zat terlarut. Nah, misalnya tadi larutan gula berarti pelarutnya adalah air sebagai pelarut. Yang terlarut dalam air itu adalah gula misalnya. Termasuk juga larutan garam. Nah,
Ya, jadi termasuk juga larutan garam. Pelarutnya, sorry saya salah tulis ini. Pelarutnya itu air, terlarutnya itu garam misalnya. Nah, itu contoh larutan ya. Jadi ada zat pelarut, ada zat terlarut. Dan biasanya dikatakan pelarut secara umum ya. Pelarut selalu lebih besar jumlahnya di dalam campuran, atau lebih banyak. Pelarut selalu lebih besar jumlahnya daripada terlarut ya. Nah, sebagaimana ketika kita mencampurkan gula dengan air, itu pasti lebih banyak airnya daripada gulanya. Makanya air dikatakan sebagai terlarut. Air dikatakan sebagai pelarut ya. Gulanya sebagai terlarut. Saya rasa semoga Anda sudah bisa paham di sini apa yang dimaksud dengan larutan. Syaratnya ya, saya ulangi lagi. Campuran dua zat atau lebih, jadi ada di situ beberapa zat campur dalam suatu wadah. Bisa lebih, bisa dua atau lebih. Tidak boleh satu zat ya, tidak boleh satu senyawa, harus lebih dari dua. Atau pas dua atau lebih. Nah, dan dia bercampur secara homogen, maksudnya dia terlihat satu, dia menyatu. Makanya ketika kita melihat misalnya ada dua gelas yang berisi air saja, air dan gelas yang lain misalnya dia di sini air dan gula, itu sebenarnya kalau kita melihat, tentunya ini air dan gula yang sudah diaduk ya, ini gulanya sudah terlarut ya. Kalau kita melihat saja, pasti tidak ada bedanya antara air saja dengan air tambah gula. Tapi ketika kita mencicipinya, pasti sudah terlihat perbedaan. Pasti ini yang sebelah kanan ini pasti rasanya manis karena dia mengandung gula. Sedangkan air yang di sini tidak. Jadi itulah yang dimaksud larutan. Dia seakan-akan sama, tapi sebenarnya dia di situ dua zat. Itu yang dimaksud dengan larutan atau campuran yang homogen. Homo ya, kata homo, sama. Dia menyatu, homo. Beda kalau hetero. Biar diaduk itu air dan pasir, pasti dia tetap terlihat perbedaan antara mana air dan mana pasir. Ya, istilahnya dia suspensi ya. Oke, kemudian wujud larutan ya. Wujud larutan. Saya bahas lagi wujud larutan. Ya. Sebagaimana secara umum wujud larutan juga ada tiga ya. Ada yang wujud cair, ada wujud gas, ada wujud padat ya, padat. Nah, cair itu tadi contohnya sudah saya contohkan ya. Misalnya air dan gula ya. Itu termasuk larutan larutan gula ya. Itu termasuk larutan yang berwujud cair. Dan memang nanti kebanyakan kita akan membahas yang dalam bentuk cairan ya ke depan ini. Kemudian gas, contoh larutan dalam wujud gas. Jadi perlu juga saya tekankan di sini bahwa jangan selalu juga beranggapan bahwa ketika kita dengar kata larutan itu di pikiran kita hanya sebatas cair saja. Tidak ya. Jadi larutan itu ada juga fasenya. Ada fase cair, fase gas, dan fase padat. Mungkin kita terlalu terbawa karena memang setiap kita membahas tentang larutan kebanyakan memang dalam bentuk cair. Apalagi kalau kita masuk di lab, kita melakukan percobaan, kebanyakan memang kita memakai larutan dalam wujud cair, jarang dalam bentuk gas dan padat. Makanya mungkin kita terbawa di situ. Seakan-akan kalau dengar kata larutan pasti sudah berwujud cairan. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini tidak ya. Ada tiga wujud, ada larutan wujud cair, gas, padat. Yang jelas syarat dari larutan adalah, sekali lagi kembali ke definisinya. Saya tekankan ya, tidak apa-apa saya tekankan bahwa campuran dua zat atau lebih yang tercampur secara homogen, itu syaratnya dari larutan. Ada zat terlarut dan ada zat pelarut. Nah, selanjut lagi contoh dari wujud gas adalah udara ya. Nah, jadi udara itu adalah campuran yang homogen. Makanya dalam udara kita tidak bisa lihat
apa-apa zatnya ya, karena memang dia bercampur secara homogen sebagaimana tadi air dengan gula. Kita sudah tidak bisa melihat mana gulanya karena dia bercampur secara homogen. Udara itu ada secara umum dia mengandung gas nitrogen yang paling besar ya, baru oksigen dan seterusnya ya. Ada zat-zat gas-gas yang lainnya dia bercampur menyatu secara homogen. Kita tidak bisa bedakan mana sih ini gas nitrogen, mana sih ini gas oksigen karena dia bercampur secara homogen. Itu yang saya maksud tadi kayak homogen. Makanya udara tak berwarna ya karena dia bercampur secara homogen. Kemudian yang padat juga ada ya, ada juga kayak biasa misalnya baja. Nah, di dalam baja ini adalah campuran-campuran logam ya. Campuran-campuran logam dan menyatu di situ ya, sehingga itu baja terlihat satu. Tidak bisa bedakan nih mana karbon, mana besinya, mana unsur lainnya misalnya. Ya, silakan dicari di Google apa sih yang mengandung baja itu sehingga dia kuat dan berfungsi untuk anti segala hal ya. Oke. Ya, itu sedikit pembahasan tentang larutan. Silakan ditanyakan nanti di komen jika perlu pertanyaan yang berkembang ya, perkembangannya. Nah, sekarang saya masuk lagi membahas apa sih itu elektrolit. Elektrolit ya. Elektrolit. Nah, tentu kalau kita bahas elektrolit pasti kita secara tidak langsung kita membahas juga non elektrolit. Apa sih itu definisinya? Ya, sekarang kita akan membahas apa sih itu definisi dari elektrolit dan non elektrolit ya. Pakai bahasa yang sederhana. Jadi di sini kita belum membahas larutan elektrolit ya. Saya pisahkan dulu supaya Anda paham apa sih yang dimaksud dengan larutan dan apa sih yang dimaksud dengan elektrolit dan non elektrolit. Supaya jelas arahnya, kita bisa tahu betul apa sih itu larutan elektrolit nanti setelah kita bahas satu-satu per kata. Jadi dalam sebuah sifat zat, jadi ada juga dikatakan istilah elektrolit ya. Ada juga zat yang non elektrolit ya. Jadi elektrolit itu merupakan sifat ya, sifat. Sebuah sifat. Sebagaimana manusia, ada mungkin sifatnya pemarah, ada sifatnya periang, ada sifatnya munafik misalnya, ada sifatnya misalnya kayak apa ya, kayak dermawan. Itu sifat ya, tapi ini sifat ini dimiliki oleh suatu zat, bukan sifat kayak bersifat emosional itu kayak yang dimiliki oleh manusia. Ya, jadi merupakan sifat. Jadi saya langsung saja, elektrolit itu yang dimaksud dengan elektrolit adalah segala sesuatu yang dapat menghantarkan arus listrik. Arus listrik. Saya harap bisa dibaca ya tulisan saya, arus listrik. Jadi dikatakan elektrolit berarti dia bisa mengantarkan arus listrik. Sifatnya kayak begitu. Dia bisa sebagai media atau penghantar atau penyambung supaya itu listrik dapat mengalir. Nah, karena zat ada begitu. Ada yang bersifat, ada yang bisa mengantarkan arus listrik, ada yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, tentu non elektrolit sebaliknya. Nah, ini non elektrolit sebaliknya dari elektrolit. Segala sesuatu yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Jadi apapun itu. Contohnya misalnya apa ya? Manusia. Manusia bisa mengantarkan arus listrik. Apalagi kalau non elektrolit contohnya apa ya? Yang tidak bisa mengantarkan arus listrik itu misalnya plastik ya. Plastik tidak bisa. Apalagi bensin tidak bisa ya. Apalagi kalau elektrolit contohnya apa? Air ya. Air bisa mengantarkan arus listrik. Sifatnya kayak begitu. Jadi ada memang zat, setiap zat itu pasti punya sifat
elektrolit, apakah dia bisa mengantarkan arus listrik atau dikatakan elektrolit, ataukah non elektrolit atau tidak bisa mengantarkan arus listrik. Nah, ini mungkin kalau di fisika dikenal dengan konduktor dan isolator ya. Isolator yang tidak bisa dan konduktor yang bisa ya kalau tidak salah. Silakan di komen jika ada kesalahan ya. Nah, jadi kita akan membahas di sini ke depan. Jadi larutan elektrolit adalah, kita bisa simpulkan, elektrolit larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengantarkan arus listrik. Jadi itu kesimpulannya. Jadi di sini bab ini kita akan membedakan yang mana sih yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Supaya kita bisa tahu, oh ini bisa mengantarkan arus listrik, oh ini tidak. Tapi terkhusus pada larutan, yaitu apa itu larutan? Campuran dua zat atau lebih secara homogen. Ya, itu yang akan kita bahas ke depannya. Supaya kita bisa membedakan mana sih larutan elektrolit dan mana sih larutan yang tidak bisa mengantarkan arus listrik. Jadi sebenarnya ini elektrolit sebagai singkat saja ya. Jadi kalau saya bilang elektrolit, berarti itu adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan arus listrik. Karena kalau saya mengatakan ini panjang sekali ya kalau kita berkomunikasi. Jadi singkatnya itu kalau saya bilang elektrolit berarti maksudnya itu ya, segala sesuatu yang dapat mengantarkan arus listrik. Tapi terusus kita membahas tentang larutan yang dalam bentuk larutannya. Kita akan membahas ke depannya ini. Dan ini akan berhubungan dengan materi tentang semester 1 yang lalu tentang ikatan kimia. Ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, dan ada ikatan ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan non polar. Nah, kita akan membahas ke depan itu ya tentang itu. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk video tentang definisinya. Silakan jika ada ingin ditanyakan atau ada diperbaiki dari yang saya sampaikan, silakan di komen ya. Di komen kita membahas lebih lanjut tentang bagian definisi ya khusus video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.